Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Yusuf Suranta Purba dalam program yang diberkati Tuhan, program yang dipersiapkan untuk membangun kerohanian kita, SBB, Sepakat Bertumbuh Bersama. Puji Tuhan, hari ini kita masuk ke dalam episode ke-80. Kita akan membahas Mazmur 74 ayat 1 sampai ayat 23. Saya akan bacakan bagi kita. Nyanyian pengajaran Asaf. Mengapa ya Allah, kau buang kami itu seterusnya? Mengapa menyala murkamu terhadap kambing domba gembalaanmu? Ingatlah akan umatmu yang telah kau peroleh pada zaman purbakala, yang kau tebus menjadi bangsa milikmu sendiri. Ingatlah akan gunung Sion yang engkau diami. Ringankanlah langkahmu ke tempat yang rusak terus-menerus. Segala-galanya telah dimusnahkan musuh di tempat kudus. Lawan-lawanmu mengaum di tempat pertemuanmu dan telah mendirikan panji-panji mereka sebagai tanda. Kelihatannya seperti orang mengayunkan tinggi-tinggi sebuah kapak kepada kayu-kayuan yang lebat, dan sekarang ukirannya seluruhnya dipalu mereka dengan kapak dan beliung. Mereka menyulut tempat kudusmu dengan api. Mereka menajiskan tempat kediaman namamu sampai pada tanah. Mereka berkata dalam hatinya, baiklah kita menindas mereka semua. Mereka membakar segala tempat pertemuan Allah di negeri. Tanda-tanda kami tidak kami lihat. Tidak ada lagi nabi. Tidak ada di antara kami yang mengetahui berapa lama lagi. Berapa lama lagi ya Allah, lawan itu mencela dan musuh menista namamu terus-menerus. Mengapa engkau menarik kembali tanganmu, menaruh tangan kananmu di dada? Namun engkau ya Allah adalah rajaku dari zaman purbakala, yang melakukan penyelamatan di atas bumi. Engkaulah yang membelah laut dengan kekuatanmu, yang memecahkan kepala ular-ular naga di atas muka air. Engkaulah yang meremukkan kepala Lewiatan, yang memberikannya menjadi makanan penghuni-penghuni padang belantara. Engkaulah yang membelah mata air dan sungai. Engkaulah yang mengeringkan sungai-sungai yang selalu mengalir. Punyamulah siang, punyamulah juga malam. Engkaulah yang menaruh benda penerang dan matahari. Engkaulah yang menetapkan segala batas bumi, musim kemarau dan musim hujan. Engkaulah yang membuatnya. Ingatlah ini, musuh mencela ya Tuhan, dan bangsa yang bebal itu menista namamu. Janganlah berikan nyawa merpatimu kepada binatang liar. Janganlah lupakan terus-menerus nyawa orang-orangmu yang tertindas. Pandanglah kepada perjanjian, sebab tempat-tempat gelap di bumi penuh sarang-sarang kekerasan. Janganlah biarkan orang yang terinjak-injak kembali dengan kena noda. Biarlah orang sengsara dan orang miskin memuji-muji namamu. Bangunlah ya Allah, lakukanlah perjuanganmu. Ingatlah akan cela kepadamu dari pihak orang bebal sepanjang hari. Janganlah lupa suara lawanmu, deru orang-orang yang bangkit melawan engkau, yang terus-menerus makin keras. Bapak Ibu Saudara, tema firman Tuhan dari Mazmur 74 ini adalah Allah mendidik umatnya karena kasih. Mazmur 74 menceritakan kondisi saat Yerusalem hancur dan awal pembuangan ke Babel. Bait Allah dimusnahkan dan orang fasik bersorak-sorai. Bapak Ibu Saudara, umat Allah mencemaskan kalau Allah sudah meninggalkan mereka. Kalau tadi kita lihat di dalam ayat 1 dan ayat yang 11. Padahal Bapak Ibu Saudara, mereka seharusnya sadar bahwa kehancuran Yerusalem itu ulah mereka sendiri yang berdosa atau berkhianat kepada Tuhan. Melalui Mazmur ini Bapak Ibu Saudara, kita sebagai umat Tuhan belajar beberapa hal. Yang pertama,
Dia adalah Allah yang berdaulat atas umatnya. Maksudnya, Bapak Ibu Saudara, kehancuran bait Allah dan penistaan yang dilakukan musuh terhadap umat Tuhan bukan terjadi karena Allah tidak sanggup menolong atau menopang umatnya. Itu terjadi karena kedaulatan Allah. Allah sedang menyatakan murkanya atas dosa umatnya. Ia sedang memakai para musuh untuk menghukum umatnya. Itu sebabnya pemazmur menaikkan doa permohonan agar Tuhan menyudahi murka dan penghukumannya atas mereka. Jadi yang pertama, ya, segala sesuatu yang terjadi adalah atas kedaulatan Tuhan atas umatnya. Yang kedua, pemazmur mengingat bahwa Allah juga berdaulat atas alam semesta. Karyanya diberlakukan untuk penyelamatan dan bukan untuk merusak. Kalau kita lihat di dalam ayat 12. Jadi tidak ada yang luput dari kemahakuasaan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Artinya segala sesuatu yang terjadi di alam ini juga atas kehendak Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, pemazmur memohon dengan kembali meyakini bahwa Tuhan tidak akan terus-menerus membiarkan mereka menderita. Ya, ini keyakinan dari pemazmur. Ya, demi namanya, ya, ayat 1, dan karena kasih setianya, Bapak Ibu Saudara, pemazmur berharap Tuhan kembali membela umatnya. Ya, di sini diilustrasikan merpatinya Allah, yaitu umatnya. Ya, Bapak Ibu Saudara, ya, demi namanya Tuhan, ya, demi kasih setianya, ya, Allah kembali membela umatnya. Ya, nah, Bapak Ibu, kita perlu belajar dari Mazmur 74 ini, bersyukur dan tetap percaya kepada Tuhan. Bahkan Bapak Ibu Saudara, pada waktu murkanya dinyatakan kepada kita, karena mungkin pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan, karena dosa-dosa yang kita lakukan. Dan kita harus melihat, Bapak Ibu Saudara, murkanya atau hukumannya, Bapak Ibu Saudara, kepada umatnya itu bukan tanda dia benci kepada kita, tetapi karena dia mengasihi kita, kasihnya yang tulus dinyatakan kepada kita lewat kejadian-kejadian yang mendidik kita. Karenanya Bapak Ibu Saudara, ketika kita sedang mengalami masa-masa sulit, mungkin karena kita melanggar firman Tuhan, ya, melanggar ketetapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, terus kita yang mengalami banyak kesusahan, Bapak Ibu Saudara, seperti bangsa Israel ini, Bapak Ibu Saudara, lihatlah itu sebagai didikan Tuhan, ya, supaya kita kembali hidup sesuai dengan kehendaknya. Tuhan berhak mendidik kita sebagai umatnya. Kalau kitab Ibrani berkata, orang yang dianggap Tuhan itu anak, ya, akan dididik Tuhan, disesah Tuhan, supaya mendapat bagian di dalam kekudusan Tuhan. Kalau Bapak Ibu hari-hari ini sedang mengalami didikan Tuhan, berseru kepada Tuhan, minta kemurahan Tuhan, dan percaya Tuhan akan menyatakan kebaikannya bagi kita. Saatnya akan datang, dia kembali membela kita, umatnya, memulihkan dan menyayangi kita, demi namanya, demi kemurahannya, demi kasih setianya. Nantikan dengan iman, Bapak Ibu Saudara. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita. Seperti biasa di akhir program ini, izinkan saya berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Buat Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa, taruh tangan kananmu di dadamu. Mari kita tunduk kepala, kita doa. Bapa, terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu. Firman-Mu menguatkan kami Tuhan, untuk kami tetap percaya dan berharap kepada Tuhan di dalam didikan yang Tuhan kerjakan bagi kami. Sekarang kami berdoa bagi umat-Mu, Kau melihat tangan-tangan mereka ditaruh di dalam mereka, jamah mereka, lawat mereka Tuhan. Sembuhkan mereka yang sakit, kuatkan mereka yang lemah Tuhan Yesus. Hiburkan mereka yang susah, bahkan mereka yang berdosa Tuhan lepaskan, Tuhan ampuni. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba doa ya Tuhan Yesus, bagi umat-Mu, kemurahan-Mu terjadi atas mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah berdoa, percaya, dan alami kebaikan dan kemurahan Tuhan.
mujizat Tuhan terjadi atas hidup kita setiap hari. Tetap semangat, tetap sukacita. Salam sepakat.